Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Santet 8 Penjuru Angin. Namaku Lisa. Sebut aja begitu. Bukan namaku yang sebenarnya. Aku adalah seorang wanita single parent yang super dengan memiliki buah hati yang hebat juga. Aku memiliki keluarga besar. Saudara kandungku semua ada 12 orang. Cowok ada 6 orang dan cewek 6 orang. Kuakui semua penderitaan yang kuceritakan di sini adalah kesalahanku. Mungkin jika dulu aku menurut kata orang tua, bisa jadi nasibku tidak seperti sekarang. Tapi sudahlah, semua sudah takdir ilahi. Tak patut kusesali, karena pasti ini yang terbaik bagiku dan sang jagoanku. Semua bermula ketika masa-masaku sekolah di SMA, sewaktu ku duduk kelas 3. Masa-masa itulah kata orang masa anak-anak mencari jati diri, lebih mengutamakan egonya. Apalagi aku seorang gadis yang pendiam. Dan kuakui dari kecil aku kurang mendapat perhatian seorang ayah. Maka ketika ada seorang cowok yang mendekati, yang memberi atensi lebih ke aku, maka di situ juga aku terbuai. Cowok itu begitu baik dan getol mendekatiku. Hingga akhirnya kami pun pacaran. Sebut aja cowok itu si Rudi. Juga bukan nama sebenarnya. Karena melihat kedekatanku dengan cowok itu, keluargaku ada yang pro dan kontra, terutama ibuku. Mungkin naluri seorang ibu begitu peka, yang tahu akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa anaknya nantinya. Aku yang masih labil tetap pada pendirianku, tidak menghiraukan larangan ibuku. Akhirnya yang ditakutkan ibuku benar-benar terjadi. Aku pun mengandung. Iya, inilah hasil dari hubunganku dengan cowokku. Nasi telah menjadi bubur. Ibuku yang mengetahui hal ini hanya bisa berurai air mata. Aku hanya bisa meratapi nasibku. Ibuku lalu berunding dengan keluarga dan akhirnya diputuskan. Setelah lulus nanti langsung dinikahkan. Namun masih ada beberapa saudaraku yang tidak terima dengan kejadian ini. Abang-abangku merasa tersinggung dengan cowokku karena telah menodai adiknya. Dan itu berarti telah merusak masa depan adiknya. Keputusan sudah bulat. Abang-abangku terpaksa harus menuruti hasil tersebut. Dari pihak keluarga cowok pun sudah bertemu dengan keluarga besarku. Dan akhirnya memang harus segera dinikahkan. Kebetulan hari kelulusanku tinggal 2 pekan lagi. Jadi waktuku tidak banyak untuk menyiapkan keperluan menikah. Hingga waktu tersisa 7 hari lagi. Di sekolahku, hari itu aku tak melihat batang hidung cowokku. HP-nya pun tidak aktif. Seharian ku menanti tetap tak ada dia. Ku coba tanyakan dengan teman-teman akrabnya. Sungguh jawaban yang kudapat dari teman-temannya di luar dugaanku. Si Rudi ternyata telah berangkat meninggalkan kota kelahiranku. Tanpa pikir panjang lagi, segera aku pergi menuju rumah cowokku. Ketika aku datang ke rumah cowokku, semua keluarganya hanya terdiam dan tak ada yang bisa memberi jawaban yang memuaskan. Aku tak mampu lagi membendung air mataku. Sambil menangis,
Aku caci maki semua keluarga cowokku. Tak ada lagi akalku bermain. Begitu meletup-letupnya amarahku. Setelah semua perkataan kotorku telah habis keluar dari mulutku, aku pun berlari pulang. Tanpa kusadari dengan ucapan itu, disitulah awal penderitaanku yang lebih besar, yang akan kualami kelak bersama anakku. Keluarga besarku yang mengetahui kejadian itu, lalu mendatangi pihak keluarga cowokku. Terjadilah ketegangan antara keluargaku dan keluarga cowokku. Abang-abangku yang sedari tadi menahan diri akhirnya tak mampu lagi bersabar. Maka terjadilah pemukulan terhadap salah satu keluarga cowokku. Tidak sempat berlarut perkelahian tersebut karena dipisahkan oleh masing-masing pihak keluarga. Hingga akhirnya keluarlah kata-kata yang mengancam keluargaku. Salah satu pihak keluarga cowokku mengatakan, "Aku bersumpah akan membalas semua perbuatan kalian. Akan kubuat keluargamu menderita. Ingat itu." Ibuku terkejut mendengar hal itu, tapi tidak dengan abang-abangku. "Silakan aja, kami tunggu," tantang abangku. Sebulan pasca kejadian itu, aku pun telah dinyatakan lulus sekolah dengan nilai pas-pasan. Bagiku tak masalah, karena memang aku gak ada rencana untuk melanjutkan sekolahku. Tanpa terasa perutku pun semakin bertambah besar. Bulan itu juga kejadian-kejadian buruk dan menyeramkan mulai kualami. Suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu cowokku mendatangiku. Wajah yang terlihat memang wajah cowokku, tapi ada yang berbeda. Pada wajahnya terlihat hitam gosong, matanya hitam semua. Terlihat wajah cowokku itu begitu marah besar. Di mimpi itu cowokku memarahiku, memaki-maki aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis. Berusaha teriak memanggil-manggil ibuku dan saudara-saudaraku yang lain. Tapi tak ada suara pun yang keluar dari mulutku. Tak ada seorang pun yang membantuku di mimpi itu. Aku tak mampu berbuat apa-apa. Serasa freeze semua anggota tubuhku. Hanya air mata saja yang berurayan. Pandanganku hanya tertuju pada sosok cowokku itu. Tak berapa lama, dalam mimpi itu muncul lagi beberapa sosok yang aneh-aneh dan mengerikan. Sosok-sosok itu sama dengan yang sering kulihat di film-film horor. Aku kira selama ini sosok itu hanya dongeng saja. Ternyata memang ada. Di sisi kiri dan kanan cowokku itu sudah berdiri macam-macam demit. Ada si Kunti yang tertawanya begitu melengking. Ada si Gondrong atau genderuwo dengan erangannya yang menggetarkan. Serta sosok beberapa perempuan yang wajahnya tidak karuan bentuknya. Semua mata mereka tertuju padaku. Mereka semua berusaha mendekatiku. Aku pasrah dan berusaha membaca ayat-ayat pendek yang kuingat. Seketika itu juga aku berhasil menggerakkan badanku. Seketika itu juga aku berusaha lari. Tapi ada yang menahan kakiku. Kali ini sosok hitam pekat yang memegang erat kakiku. Tangisanku menjadi-jadi. "Lepaskan aku!" teriakku. Tiba-tiba cowokku mendekat sambil memegang perutku yang besar. "Rasakan balasanku." "Hehehe," kata cowokku. Kemudian sayup-sayup kudengar suara azan. Seketika itu juga aku tersadar dari mimpiku.
dan perlahan ku mendengar suara ibuku. "Alhamdulillah, akhirnya sadar juga. Kamu tidak apa-apa, Nak?" Aku langsung memeluk ibuku. Ku ceritakan semua yang kualami dalam mimpi tadi kepada ibuku dan keluargaku yang lain. Ibuku berusaha menghiburku. Jika mimpiku itu hanya bunga tidur. Tetap saja aku merasa tidak tenang, karena aku merasa itu begitu nyata. Ibuku juga bilang bahwa aku ngigau teriak-teriak dari jam 2 sampai azan subuh. Akhirnya selepas bangun itu, aku pun bergegas mandi untuk segera menunaikan sholat. Selesai sholat pun aku tak berani kembali tidur. Padahal biasanya sering lewat subuhannya. Semenjak kejadian mimpi itu, pikiranku selalu terbayang-bayang wajah cowokku dan para demitnya. Hari demi hari kulalui bersama calon bayiku. Hingga akhirnya tiba masanya calon debaiku hadir ke dunia. Akhirnya proses sebagai seorang ibu bisa kulalui. Alhamdulillah, seorang deba yang begitu menggemaskan telah hadir menemani hidupku. 3 tahun berlalu, si Debai telah tumbuh menjadi anak yang patut kubanggakan. Tiba masanya aku memikirkan masa depanku dan buah hatiku. Karena sekarang hanya tersisa aku, anakku, dan beberapa adikku yang masih bujang. Ibuku telah pergi setahun yang lalu. Sementara abang-abangku dan kakak-kakakku yang cewek semua sudah pada berumah tangga masing-masing. Kami tinggal di rumah peninggalan orang tuaku. Malam itu hawanya begitu dingin. Maklum, seharian tadi hujan mengguyuri tepian kotaku. Baru berhenti sejam yang lalu. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Anakku sudah terlelap duluan. Mungkin kelelahan seharian bermain dengan temannya. Tiba-tiba aku merasa di badan terasa ada yang berat. Terutama di sekitar punduk dan leherku. Padahal malam itu hawanya dingin. Tapi yang kurasakan di belakang tubuhku begitu panas. Mataku pun terasa berat sekali. Sebenarnya mau tunaikan sholat Isya, tapi perasaanku begitu berat untuk melaksanakannya. Akhirnya kuputuskan bahwa tidur saja. Mungkin dengan tidur hawa yang tidak nyaman tadi bisa hilang, pikirku. Seketika aku langsung tak sadarkan diri, terlelap dalam mimpi. Kali ini dalam mimpi itu kembali sang mantan cowokku yang telah lama kulupakan. Ia hadir bersama para demit yang dulu pernah kulihat dalam mimpiku. Dia hanya berpesan jika hidupku tidak akan pernah tenang. Hanya sekejap aku pun terjaga dari tidurku. Entah apa maksud perkataan mantan cowokku tadi. Perlahan kubuka, kututup, dan kembali kubuka mataku. Astagfirullah. Tiba-tiba depan wajahku sudah ada wajah seorang wanita yang hancur, penuh darah dan ulat belatung. Astagfirullah. 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 Kembali cepat-cepat kututup mataku dan ucap istighfar berulang-ulang. Hihihihihi. Terdengar nyaringnya lengkingan suaranya. Entah ku baca ayat-ayat apa saja yang kuingat. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, doa makan, bahkan mungkin doa buka puasa pun kuucapkan karena saking paniknya aku. Mungkin ada sekitar setengah menit. Tidak kudengar lagi lengkingan suaranya. Perlahan
Ku intip dengan membuka satu mataku. Alhamdulillah, dalam hatiku terucap. Langsung ku berlari keluar kamar. Tanpa ku sadari, aku meninggalkan anakku yang tertidur sendiri. Ku bangunkan adikku. Lalu ku ceritakan kejadian yang baru ku alami. Dengan sedikit kantuk, adikku tidak begitu menghiraukan ceritaku. Akhirnya aku berusaha menenangkan diriku sendiri. Begitu ku melihat jam dinding, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 4.30. Hampir subuh, pikirku. Sebentar lagi juga azan subuh. Kembalilah aku ke kamar. Baru keluar dari kamar adikku, tak kuduga di depan kamarku ada lagi cewek tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Kembali istighfar ku ucapkan. Tiba-tiba badanku freeze, tak mampu kugerakkan sedikit pun. Demi cewek tadi menembus pintu masuk kamarku sambil tertawakan aku. Ya Allah, aku hanya pasrah, berserah diri, entah apa lagi yang harus kulakukan. Tak berapa lama aku bisa menggerakkan badanku. Segera aku berlari ke kamarku karena teringat ada anakku di situ. Ku coba membuka pintu kamar. Tidak bisa terbuka. Padahal pintu itu tidak ada kuncinya. Maka tambah panik diriku. Ku coba terus membukanya sambil membaca ayat-ayat pendek. Akhirnya terbukalah pintu itu. Astagfirullah. Ya Allah, di mana anakku? Pekiku dalam hatiku. Rasanya jantung ini mau lepas dari badanku. Kemana anakku? Apa jangan-jangan dibawa mereka para demit tadi? Kubuka jendela kamarku, coba kulihat keluar. Kosong. Ku cari ke sisi lain dari ranjangku, dan ternyata anakku ada di bawah ranjang. Mungkin terjatuh waktu tidur. Alhamdulillah, kulihat anakku masih terlelap tidurnya. Langsung kuangkat anakku untuk pindahkan kamar adikku yang lain. Karena lelahnya, aku sampai lalai menjalankan kewajibanku sebagai muslimah. Keesokan harinya, kuceritakan kejadian itu pada orang di rumah. Tak ada satupun yang percaya dengan yang kualami. Mereka malah menertawakan aku. Begitu juga kakak-kakakku. Mereka pikir hanya halusinasiku. Kejadian ini terus berulang-ulang selama seminggu. Tetap saja tak ada yang percaya dengan ceritaku. Hingga akhirnya ada salah satu adikku mengalami hal yang sama. Hanya bedanya, dia melihat sosok hitam besar yang berbulu. Sejak kejadian itu, satu persatu keluargaku mulai percaya dengan omonganku. Sebulan kemudian, atas inisiatif keluargaku, maka kami mengundang seorang yang memiliki kelebihan yang kebetulan direkomen oleh teman. Sebut aja Pak Dejon, karena beliau minta dipanggil begitu. Kata teman, beliau ini hebat banget kalau cerita ngusir dedemit. Hampir semua dedemit kabur bila ketemu beliau. Mungkin dalam hatiku lari mendekat kalilah. Karena aku punya feeling orang ini kurang meyakinkan bisa mengatasi masalah keluargaku. Setibanya di rumah kami, Pak Dejon langsung action. Katanya Sidin sudah dapat perlawanan dari demit di rumah itu. Aku hanya bisa kenyitkan dahiku. Makin bertambah kecurigaanku. Setelah beberapa menit melakukan ritual, maka clearlah urusan Pak Dejon. Kata beliau, dedemitnya dah pada bukah. Demi menghormati Sidin, aku pun mengucapkan banyak terima kasih. Padahal dalam hatiku, rumah ini belum bersih.
karena hawanya masih terasa tidak nyaman. Semenjak hari itu, suasana di rumah kami bukannya bertambah nyaman, semua jadi tambah runyam. Setiap hari ada aja yang diributkan, padahal hanya hal-hal sepele. Aku pun semakin lelah. Selain gangguan dari demit, masalah dengan saudara juga jadi tambah buruk. Sementara masa depanku, kurasakan semakin gak jelas. Setiap aku mau memulai sebuah hubungan dengan pria lain, pasti gagal. Pernah aku tanyakan dengan pria yang pernah mendekatiku. Kata mereka yang dilihat dari aku itu bukan sosok aku, tapi wanita yang menyeramkan. Astagfirullah, sampai begitu pengaruh negatif itu. Bulan berganti bulan, setahun telah berlalu. Tak banyak yang berubah. Semua hanya stuck di tempat itu. Lagi dan lagi. Pernah aku coba ikuti sebuah acara ruqyah massal. Namun hasilnya hanya malah jadi bahan ketawa. Orang yang meruqyah aku malah terkejut ketika aku hanya menertawakan mereka. Aku tahu itu bukan aku lagi yang tertawa. Ketika aku diberi air pun, malah ku sembur ke muka ruqyahnya. Semua tanpa ku sadari. Setahun kemudian, aku berusaha untuk hijrah. Berusaha aku lawan, aku buang semua hal-hal buruk yang ada di diriku. Aku mohon ampunan Allah. Aku berniat merubah diriku. Aku putuskan berhijab. Bukan karena lagi tren hijab, tapi memang niatku untuk berubah. Banyak saudara-saudaraku yang heran dengan perubahanku, tapi mereka semua support. Walau aku telah berubah, tapi tidak dengan demit yang ada di dalam tubuhku. Entah sejak kapan dia bisa bersemayam di tubuhku. Perlahan-lahan banyak hal yang mulai kupahami dari agamaku. Majelis taklim pun kuikuti walau tak rutin. Ibadah 5 waktu berusaha kugiatkan, walau masih bolong-bolong dan tak tepat waktu. Hingga suatu hari, entah ini hidayah atau memang sudah jalanku, aku dipertemukan dengan sebuah keluarga dari teman kakakku. Mereka sepasang suami istri yang masih terlihat muda. Mungkin sekitar 30-40 usianya. Kedua orang ini terlihat sederhana. Terlihat dari tutur kata mereka sudah membuat aku bergetar. Ketika aku menjabat tangan mereka untuk bersalaman, ada sebuah energi yang kurasakan dan itu kontras dengan sesuatu yang ada di tubuhku. Astagfirullah, apa ini? Dalam hatiku, badanku serasa bergetar hebat. Tapi sengaja kututupi depan mereka, walau sebenarnya mereka sudah tahu, karena aku melihat ekspresi wajah mereka. Sepasang suami istri ini adalah Mas Rey dan Mbak Tia, bukan nama sebenarnya. Sebut aja begitu. Malam itu juga aku diruqyah oleh Mas Rey dan istri. Di rumah mereka sudah hadir beberapa kerabat tuan rumah. Tak perlu waktu lama. Setelahku diberi minum air yang diberi Mas Rey, langsung ku tertawa meringkih. Aku merasa itu bukan diriku lagi, karena aku sudah berada di dunia lain. Sayupku dengar suara Mas Rey untuk melawan demit yang ada dalam tubuhku. Susah payah ku berusaha melawan, ku muntahkan, tidak juga berhasil. Aku melihat sosok wanita di tubuhku itu menangis, tapi dia tidak mau keluar dari tubuhku.
Akhirnya Mas Rey dan kerabatnya memutuskan untuk menarik paksa demit yang ada dalam tubuhku. Aku pikir setelah berhasil menarik keluar demit tadi, maka masalahku clear. Ternyata itu baru awal. Masih ada 7 demit lagi, kata Mbak Tia. Astagfirullah, kok bisa banyak begitu? Tanyaku pada Mbak Tia. Ada yang sengaja melakukannya, kata Mbak Tia sambil tersenyum. Belum sempat kulanjutkan pertanyaanku, tiba-tiba kembali tubuhku bereaksi. Astagfirullah, tubuhku kembali dirasuki sesosok wanita kuntilanak. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Berusaha aku dari dalam tubuh melawan sosok ini. Sekuat tenaga aku ingin mengeluarkan sosok ini, tetapi aku tak mampu. Sosok ini malah tertawa. Hihihihihi. Kembali Mas Rey dan kerabatnya membantu mengeluarkan sosok tersebut. Kejadian ini terulang terus sampai 8 kali. Betapa lelahnya diriku. Banyak menguras energi dan pikiranku. Hingga akhirnya proses ruqyah itu pun selesai. Setelah proses ruqyah itu, ada sedikit perbedaan yang kurasakan. Badan tidak lagi terasa berat seperti biasanya. Sebelum pulang, kusempatkan bertanya kepada Mbak Tia mengenai keadaanku. Apalagi setelah ku tahu bahwa hal-hal yang buruk itu memang disengaja. Mbak Tia menjelaskan bahwa orang yang melakukan itu adalah mantan cowokku. Sudah kuduga, aku hanya bisa istighfar. Semoga ini berakhir. Aku pun pamit dengan keluarga Mas Rey dan Mbak Tia yang telah banyak membantuku. Setibanya aku di rumah, tiba-tiba hawa hangat sekeliling badanku. Aku langsung ambil air wudhu, mau tunaikan kewajibanku. Selesai wudhu, hawa yang hangat tadi berubah menjadi panas dan berat di pundak dan leherku. Ya Allah, apalagi ini? Dalam hatiku bertanya. Ternyata ada lagi merasuk dalam tubuhku, tapi aku tetap sadar. Mungkin dia hanya mampir, pikirku. Kejadian ini terus berulang. Minggu kedua kembali aku ruqyah dengan keluarga Mas Rey. Begitu juga minggu ketiga dan keempat. Demit yang merasuk di tubuh ini berubah-ubah jumlahnya. Kadang ada 3, kadang ada 5. Ya Allah, aku hanya bisa pasrah. Mungkin karena sudah terlalu sering bertemu, kami sudah seperti keluarga sendiri dengan keluarga Mas Rey. Hingga akhirnya suatu hari, kakakku cewek yang telah berkeluarga minta dia juga. Nah, disinilah mulai terkuak sedikit demi sedikit tentang masalahku. Sekejap kakakku dan suaminya diberi air yang dibacakan doa oleh Mas Rey. Kakakku yang cewek tidak bereaksi. Malah kakak iparku yang langsung berubah berontak. Setelah dinetralisir oleh Mas Rey, iparku pun tersadar. Selang beberapa detik, tiba-tiba iparku kembali berubah. Namun kali ini lebih tenang. Ternyata yang masuk dalam raga iparku adalah peda tuan keluargaku. Beliau sebenarnya sudah lama di sisi kakakku yang cewek. Hanya belum bisa berbuat banyak karena keturunan beliau belum bersih dan belum yakin benar dengan hal-hal mistis. Dari datuk jugalah akhirnya aku tahu lebih banyak lagi mengenai masalahku. Kenapa aku bisa dimasuki demit yang tidak hanya 1 atau 2, dan itu kebanyakan kuntilanak. Ujar datuk, aku terkena kiriman atau santet dari mantan cowokku.
santet itu dengan media foto. Akhirnya datuk meminta ke keluarga Mas Rey untuk memandikan aku di hari Jumat agar membuang semua yang buruk dari tubuhku. Hari Jumat pun tiba, dan aku pun melakukan ritual seperti yang diminta datukku. Dan begitu malam tiba, aku masih di rumah Mas Rey bersama kakakku yang cewek dan suaminya. Tiba-tiba suami mbakku kembali kerasukan. Kali ini beda lagi, dengan agak terengah-engah seperti habis berlari. Ternyata yang merasuk itu anak buah datukku yang diutus ke Jawa atau ke dukun mantan lakiku. Di sini anak buah datukku menceritakan kalau cara santet di sana menggunakan fotoku dan fotonya disatukan di sebuah wadah, di mana di wadah tersebut sudah dicampur darah mantan cowokku dengan darah binatang, berbagai macam kembang, secari kain kafan, dan tanah kuburan. Dan sang dukun hitam tersebut sengaja membuka 8 penjuru dari ragaku agar bisa dimasuki para demit dari 8 penjuru angin. Jadi walaupun sehari dikeluarkan, nantinya akan datang lagi dari arah lain. Kadang hanya sekedar lewat daerah tertentu pun pasti akan ada yang nempel. Dalam artian aku mudah dimasuki sosok makhluk gaib. Astagfirullah, begitu kejamnya mantan cowokku. Apa salahku sampai ia tega berbuat begini? Aku gak habis pikir. Setelah dia meninggalkan aku, sekarang dia mau menghancurkan hidupku dan anakku. Dalam pikiranku, setelah aku, keluargaku, dan keluarga Mas Rey tahu penyebabnya, maka dikirimlah datukku beserta anak buahnya ke tempat dukun itu. Tentunya dengan cara gaib. Tujuannya untuk memusnahkan santet dari mantan cowokku dan menutup 8 penjuru angin tadi. Malam itu juga mereka langsung ke tujuan. Selama sejam aku menanti kabar dari datuk. Selama itu juga tubuhku bereaksi gak karuan. Gelisah, panas di belakang, berat di pundak, kram di kaki, perut berasa mual, kepala pusing. Ya Allah, rasanya seperti ngilu semua. Serasa ada yang mau keluar dari ragaku. Beberapa menit kemudian, suami kakakku kembali kesurupan. Ternyata raja demit dari dukun itu. Dia berusaha berontak. Seketika ditegur oleh tuan rumah, Mas Rey. Demit itu pun terdiam. Demit itu mengakui kalau dia diperintah oleh dukun suruhan dari mantan cowokku. Dia pun meminta ampun. Tentu saja kami menyaksikan hal tersebut tidak percaya begitu saja. Mas Rey lalu menghancurkan demit tersebut. Tak berapa lama kakak iparku kerasukan lagi. Kali ini siluman harimau. Rupanya siluman ini hadir untuk memenuhi janjinya dengan datukku yang sesama gaib. Antara datukku dan siluman ini memang ada perjanjian agar menutup dan membuang yang buruk dari keturunan datuk. Jika tidak dibuang, maka datuk dan pasukannya yang menyerang kerajaan siluman tersebut. Siluman ini adalah salah satu penguasa sebuah gunung yang terkenal di Jawa Timur. Melalui siluman inilah semua penjuru tadi ditutup, sambil diawasi Mas Rey dan keluarganya. Akhirnya, perlahan-lahan reaksiku tadi mulai berangsur normal. Alhamdulillah, kejadian malam ini cukup menguras tenaga dan pikiranku. Namun hasilnya tidak mengecewakan. Perlahan air mataku mulai membasahi pipiku. Aku teringat akan masa laluku dan sekarang. Banyak hal yang kulalui bersama buah hatiku. Sedih bila membayangkan anakku.
Aku tidak bisa membayangkan bila aku tiba-tiba tiada, hanya karena masalah dendam. Bagaimana kelak malaikatku bisa tahu akan Tuhannya, tahu akan kejamnya dunia, tahu akan kasih sayang dari seorang ayahnya. Sudah Lis, semua sudah berlalu. Masa lalu bisa saja membuat orang terluka. Tapi Lita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Wejangan Mbak Tia. Sepulang dari Rukiah, aku langsung beristirahat bersama anakku. Hawa di rumah pun sudah berubah. Terasa lebih nyaman dari sebelumnya. Keesokan harinya bangun subuh. Terasa lebih fresh. Segera ku ambil air wudhu dan lanjut tunaikan kewajibanku. Selesai sholat, ku pandangi wajah anakku yang lagi terlelap. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah karena dia aku bisa selalu berdiri tegak. Bersiap aku masak-masak karena aku harus jualan untuk menjemput rezeki yang diberikan Allah untuk aku dan sang buah hatiku. Tak pernah sedikit pun aku menaruh dendam dengan mantan cowokku. Ku tahu semua ini hanya ujian, dan juga pasti ada kesalahanku di masa lalu yang harus kubayar di dunia ini. Allah Maha Tahu yang terbaik buat umatnya. Terakhir aku bertemu dengan mantan cowokku adalah dalam mimpi, di mana dalam mimpi tersebut akulah yang meminta maaf atas semua kesalahanku di masa lalu. Di dalam mimpi tersebut, cowokku malah terlihat kurus sekali. Hanya tersisa tulang. Dia hanya bisa tertunduk malu. Mungkin ini ganjaran Tuhan buat dirinya. Wallahu alam. Aku pun bisa melepas masa lalu itu dengan senyuman. Senyuman terindah bersama malaikat kecilku. Selesai.